Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya, Stefani Patricia. Dan saya, Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi terkait banjir yang masih merendam Karawang, Jawa Barat hingga ketinggian 50 cm. Tidak hanya Karawang, ratusan rumah di Kabupaten Tangerang juga masih terendam banjir. Sejumlah warga Tanjung Pura, Karawang, Jawa Barat ini terpaksa beraktivitas di tenda pengungsian darurat dengan kondisi seadanya. Mereka memilih bertahan di pengungsian karena rumah mereka masih terendam banjir dengan ketinggian mencapai 50 cm. Banjir yang merendam wilayah Karawang akibat luapan Sungai Citarum saat ini telah berangsur surut. Meski demikian, warga mengaku masih khawatir karena masih tingginya debit air di Sungai Citarum. Kemarin itu 80 cm, mungkin sekarang sudah turun jadi 50 cm. Sementara ini masih mengkhawatirkan juga karena masih ada cuaca yang masih mendung ya. Takutnya di sana hujan lagi. Citarum masih tinggi ya Pak? Masih tinggi. Sementara itu jalan utama penghubung Bekasi dan Karawang yang sempat terendam banjir juga sudah surut dan dapat kembali dilalui kendaraan. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin, iNews melaporkan. Banjir menerjang perumahan Prima, Kabupaten Tangerang, Banten. Ketinggian banjir yang merendam rumah warga berkisar 1 hingga 2 meter. Khawatir banjir semakin tinggi, warga pun mengungsi ke musola. Menurut warga, banjir kerap terjadi setiap tahun. Namun, banjir kali ini merupakan yang terparah. Oh, dalam di rumah saya aja sampai sepinggang dewasa. Kalau ininya mungkin di depan aja sudah ada dewasa. Mungkin aliran kali Cirarap itu tidak bisa menampung debit air karena air ini mengalir dari atas ke bawah semua ditampung ke Cirarap sehingga luber karena turapnya pun sendiri masih turap yang pendek, tidak turap yang tinggi. Banjir di perumahan ini terjadi sejak Minggu kemarin. Banjir terjadi akibat meluapnya Kali Cirarap setelah diguyur hujan lebat. Warga berharap pemerintah segera meninggikan tanggul Kali Cirarap agar luapan air sungai tidak membanjiri permukiman. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, gugatan pra-peradilan kedua yang diajukan Rizik Syihab kembali bergulir. Namun sidang perdana hari ini ditunda lantaran termohon tidak hadir akibat surat yang ditujukan pemohon salah alamat. Sidang perdana yang dipimpin oleh Hakim Tunggal Suharno ditunda sebab pihak termohon tidak hadir. Ketidakhadiran termohon dikarenakan alamat yang diajukan pemohon ditujukan ke Bareskrim Mabes Polri di Jalan Trunojoyo. Seharusnya permohonan ditujukan ke penyidik Polda Metro Jaya. Sidang akan diagendakan kembali pada 1 Maret 2021. Adapun gugatan diajukan kuasa hukum Rizik atas penangkapan dan penahanan klien mereka yang dianggap tidak sah. Sebelumnya gugatan pertama atas status tersangka Rizik di kasus dugaan penghasutan dan kerumunan di Petamburan telah ditolak. Itu dikirim ke Trunojoyo. Trunojoyo menolak karena gugatan kita itu Kabar Reskrim Polri, CQ Polda Metro Jaya. Nah, alamatnya dikirim ke Trunojoyo, maka kita bilang kita perbaiki tadi, kirim saja ke Polda Metro Jaya. Itu alasannya tadi, sehingga ditunda. Kemudian kita tadi, karena pra-peradilan ini acaranya cepat, maka apabila minggu depan sudah dapat panggilan secara patut, pihak penyidik Polri tidak hadir, kita memohon agar sidang dilanjutkan tanpa dihadiri oleh termohon. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kecelakaan maut antara minibus dengan bus antar kota di Serdang, Bedagai, Sumatera Utara merenggut 9 nyawa. 9 penumpang minibus yang tewas dimakamkan hari ini. Keluarga korban kecelakaan lalu lintas di kilometer 90 Jalan Umum Tebing Tinggi, Pematang Siantar tak dapat menahan kesedihan. Kesembilan jenazah korban disemayamkan di rumah duka yang saling berdekatan di Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Di antara beberapa korban merupakan satu keluarga. Para korban merupakan rombongan pengurus dan anggota Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia, Desa Laut Dendang. Usai disolatkan, ke-9 jenazah dimakamkan di lokasi yang sama di pekuburan Muslim Kamboja, Desa Laut Dendang.
4 jenazah dimakamkan sebelum sholat zuhur, sedangkan 5 jenazah lainnya dimakamkan sore ini. Kebetulan acaranya di Siantar. Itu kan remaja masjid, satu apa itu terus berangkat ke sana semua. Yang menikah juga remaja masjid juga. Remaja masjid semua. Sebelumnya mobil minibus Toyota Avanza nomor polisi BK1697QV yang mereka tumpangi bertabrakan dengan bus Intra. Saat itu para korban dalam perjalanan pulang menghadiri pesta pernikahan pengelola Masjid Al-Iman di Pematang Siantar. Dari Sumatera Utara, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, satu keluarga yang terdiri dari 3 orang tewas tersengat listrik di rumahnya di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Tragedi ini terjadi saat ketiganya memasang tiang untuk Wi-Fi di rumah. Keluarga korban histeris saat 3 jenazah yang merupakan satu keluarga tiba di rumah duka di Kota Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ketiga jenazah adalah Anwar Laga, Bribka Hamri, dan Sahrul. Insiden berawal saat ketiganya saling membantu untuk memasang antena Wi-Fi untuk rumahnya. Tiba-tiba tiang antena oleng dan menyentuh kabel listrik terbuka bertegangan tinggi. Posisi ketiganya saat itu memegang tiang hingga tersengat listrik. Ketiganya sempat dibawa ke rumah sakit Elim Rantepao, namun nyawanya tidak tertolong. Ada 3 orang yang meninggal tersengat listrik. Ketika almarhum ini tadi sempat dibawa ke rumah sakit Elim di Toraja Utara. Namun saat ini sudah disemayamkan di rumah duka Tokaluku. Tangis keluarga pecah saat ketiganya disemayamkan di rumah duka. Rencananya ketiga korban akan dimakamkan di tempat pemakaman umum Muslim di Tokaluku, Kota Makale, Tanah Toraja. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan.